Saya mau tanya kalau kasusnya gini ya, si istri udah berdoa nggak mau bercerai, tapi sama si suaminya udah bercerai, suaminya udah ada selingkuhannya dan mau kawin lagi. Heeh. Nah, sekarang kalau si istrinya diceraiin, Hmm. terusnya kalau orang yang tahu, ada orang yang mau sama istri ya si itu, terusnya si istrinya berzina apa enggak kalau udah diceraikan? Atau Eh, yang kawin dengan dia itu berzina enggak? itu namanya jadi gini, hal-hal seperti itu bukan masalah dosa nggak dosa, tapi kalau dibilang berzina itulah berzina. Kan Ya yang barang dosa siapa dong. barang Berzina berarti no, karena nanti konsep dosa itu bukan hal seperti itu. Hamartia itu bukan masalah itu. Nah, nanti saya jelaskan. Makanya Anda harus mengerti konsep dosa dulu. Di dalam kelas apologet yang saya ajarkan, ya separuh dari mungkin lebih dari separuh, ya hanya satu dua yang bisa memahami yang saya ajarkan tentang hamartia ini. Orang ketika dia bercerai, apakah dia dosa hamartia? Belum tentu. Tapi dia akan kehilangan berkat-berkat ilahi selama di dunia ini. Misalnya, ya, Tuhan kan berjanji kepada kita, Yohanes 10 ayat 10, akulah gembala yang baik, ya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai kelimpahan, hidup berkelimpahan, mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Nah, kemudian nyatanya kita hidupnya menderita menjadi Kristen karena kita memilih untuk tidak hidup di bawah berkat itu. Kita tetap bisa menuju ke kerajaan Allah, tetapi kita tidak memilih untuk hidup di dalam berkat. Misalnya nih, Anda itu tadi sudah diceraikan. Harusnya kan kalau Anda ingin pikul salib, Anda tunggu beriman dengan sungguh-sungguh. Wanitanya ini atau laki-lakinya ini salah satu pokoknya kan, tungguin iman itu kalau perlu puasa, gebrak untuk surga. Tetapi ketika Anda gagal untuk melakukan itu, apakah terus Anda berdosa? Hamartia? Enggak. Ya, Anda nggak akan hamartia, tetapi Anda akan rugi karena anak Anda mengalami kerugian. Anak-anak lihat cerai, tanya sama Anda, di mana Tuhan waktu papa mama bercerai? Banyak orang-orang di Eropa yang saya temuin, orang tua yang bercerai, anaknya jadi agnostik. Ya, oke lah, nggak mau ngurusin Tuhan lagi. Nggak ada Tuhan. Saya sudah waktu papa mama cerai, kami sudah berdoa kok. Mereka merasa sudah cukup berdoa, tapi kan mereka nggak cukup sanggup iman mereka untuk mengerti tentang itu. Jadi papa mamanya yang harus disalib waktu itu. Sebelum terlanjur, jangan. Orang kan maunya kan sudah kejadian baru diperbaiki. Semua orang kan maunya begitu, paling gampang. Hari ini nggak tahan nih, udahlah, urusan nanti. Terus dia mau minta sama Tuhan, maksa. Minta diperbaiki. Contoh kedua, misalnya nih, saya ini lagi kena masalah lemak di hati, ya kan? Harusnya apologet berdoa dong minta mukjizat. Enggak, itu salah saya. Saya selama setahun terakhir ini saya nggak olahraga. Saya dari Indonesia, saya six pack, ya, badan saya bagus. Anda lihat di foto-foto saya lama-lama bagus, badan saya bagus, keren. Saya masuk Jerman, bagus masih, saya masih sepedaan jauh kemana-mana. Akhirnya tuh saya sibuk sekali. Setahun terakhir saya sibuk sekali. Karena sibuk sekali, maka saya makan terus, tetapi nggak olahraga kayak dulu. Saya dulu olahraga rutin ya, sit up saya bisa 300 kali. Saya push up sekali ngangkat bisa 200. Sekarang enggak, wah turun semua badannya. Dan perut saya buncit. Nah, kemudian kemarin ketika saya ke dokter, dia bilang, kamu nih ada lemak di hati, di levernya kamu. Harus gimana dong? Kok operasi? Enggak, itu lemak. Ya kamu olahraga. Jawabannya olahraga. Lalu yang bikin dosa sama saya, karena saya makan nggak sehari 3 kali setelah setahun terakhir ini. Karena saya sibuk, saya diundang pelayanan sana, pelayanan sini, setiap kali makan, kita makannya enak. Harusnya kan saya nambahin olahraga. Apakah saya hamartia? Enggak.
Tapi saya kehilangan berkat. Harusnya saya nafasnya panjang, harusnya saya harusnya saya bangun tidur itu selalu segar kayak dulu. Sekarang kalau bangun tidur, aduh, moodnya pun jelek. Rugi nggak? Rugi. Siapa yang rugi? Saya. Makanya saya dalam minggu ini saya paksa anak-anak saya suruh gerak kemana-mana, gerak sana, gerak sini. Wah, yang ngos-ngosan sama. Nah itu seperti itu. Suatu ketika cerita lain, ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, dia banyak melakukan banyak mujizat. Banyak orang sakit disembuhkan, ya. Banyak orang-orang yang sudah hidupnya hancur dipulihkan oleh hamba Tuhan ini. Karena ya diberkati oleh perkataan maupun doa-doa hamba Tuhan ini. Kemudian hamba Tuhan ini mati muda, baru umur 50 tahun mati. Wah, wah, dosa ini, dosa itu. Kalau saya simpel, saya tahu kenal baik hamba Tuhan ini. Iya, karena dia doyan sate bruto. Sekali makan sate bruto ayam itu loh. Itu bukan 1-2. Sekali makan, itu bisa yang ada di warungnya itu dimakan semua sama dia. Lojoh. Iya, ini dosa sama dirinya sendiri. Nah, itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Dia tetap mati, tapi kan dosa yang tidak mendatangkan maut, dia dosa sama dirinya sendiri. Tetap selamat nggak di surga? Tetap selamat. Tetapi dia rugi. Harusnya kan dia bisa umur 70 tahun. Ya kan, harusnya kan dia bisa umur 80 tahun. Kayak saya nih. Wah, untung sebenarnya saya ngalamin kram perut. Kalau enggak saya enggak keenakan nih makan. Akhirnya saya mulai olahraga lagi. Udah mulai olahraga lagi, udah mulai enak lagi. Baru olahraga berapa hari aja, enak banget ya. Padahal rasanya, tapi kan udah turun semua, rasanya udah. Dulu saya waktu selama di Indonesia dan pertama kali di Eropa, enak sekali, saya fit sekali. Ya, fit. Saya makan banyak, tetapi saya gerak terus. Itu tadi sekali push up saya bisa 200, ya kan? Artinya kan udah saking fitnya gitu kan. Nah, jadi kalau saudaraku, kalau misalnya Anda mengerti ini, ya, Anda akan mengerti itu bukan misalnya dosa nggak dosa lagi, tetapi Anda rugi. Anda seharusnya dari sini ke surga, Anda mendapat kelimpahan, mendapat kesehatan, Anda mendapatkan anak-anak yang baik. Ketika saya dengan istri saya waktu mau cerai, anak saya teriak-teriak, wah, anak saya umur 3 tahun, bayangin. Nggak tambah sadar, saya tambah edan saya. Tetapi kemudian saya kan di dalam Tuhan. Ketika saya ketemu Tuhan Yesus, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan pulihkan saya. Kita masih berantem nggak? Masih, karena memang ada kepahitan di hati saya, itu ada kepahitan. Istri saya juga ada jahat juga, saya juga jahat. Sama-sama kita lagi diproses sama Tuhan. Dan kemudian istri saya juga sadar. Waktu itu saya ngomong sama dia, ini bukan buat saya sama kamu ya. Kita udah tua nih, mau mati mah nggak apa-apa. Kalau perlu mati hari ini aja kita. Tapi ini buat anak kita. Saya bilang begitu waktu itu. Karena saya kan nggak bisa ngomong baik-baik. Saya ngomong gitu. Kamu kalau mau mati sekarang. Tapi kamu jangan sisa anak kamu. Saya juga. Kalau kamu bunuh saya sekarang. Jangan sisa anak kita. Jadi istri saya kaget dengar saya ngomong gitu. Terus dia puasa. Dia 6 bulan puasa, makan cuma sehari sekali. Beneran loh. 24 jam. Dia cuma makan sehari sekali selama 6 bulan. Dia cuma minum. Pagi-pagi dia minum. Sore dia minum, malam dia minum, ya. Tapi dari pagi sampai siang dia nggak minum sama sekali, dia makan cuma sehari sekali, 24 jam cuma sekali makan. Kecil, nggak makan daging, cuma makan sayur sama nasi putih. Saya juga sama, saya udah sebelumnya udah mulai dulu ya, saya kan ketemu Tuhan Yesus dulu, baru dia. Nah kemudian masih berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu ya, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya udah lahir baru, tapi kemudian saya tinggalkan Tuhan karena ketidaksetiaan tadi, tetapi bukan berarti hamartia. Karena itulah proses. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan saya jatuh di dalam pencobaan, dan saya harus menuai apa yang saya tabur. Istri saya menuai apa yang dia tabur. Kami berdua menuai apa yang dia tabur, tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai percobaan, karena pencobaan itu kan mendatangkan ketekunan. Ketekunan itu kan menghasilkan iman, dan itu akan terjadi pembaruan. Dan kami berdua, karena sudah lahir baru, kita ngerti, kita salah nih, ayo bertobat. Istri saya bertobat. Lagi puasa kita berantem. Masih berantem, saya sama istri. Nah, terus kami akhirnya tiba-tiba, entah mengapa, satu titik, kita tiba-tiba sayang banget, tuh saya peluk. Kamu ingat nggak waktu kita begini, saya cerita begitu. Istri saya juga bilang, iya kenapa kita begini, heran ya. Tiba-tiba, habis 6 bulan, selesai, dia selesai puasanya dia,
dia masih puasa lagi ya terus. Tapi saya tuh semakin diam, makin nggak temperamen, makin tenang. Dan akibatnya apa? Anak saya kan ngelihat orang tuanya dipulihkan. Saya kalau ngomong, berdoa, jangan lupa berdoa ya. Pagi-pagi saya bilang, kamu sini doa dulu sebelum berangkat sekolah. Nggak ada, wah, nggak begitu. Anak saya nggak sudah baca sedih, prihatin. Dia tahu, dia cinta Tuhan sekali. Anak-anak saya mereka cinta Tuhan. Mereka bilang, saya kalau besar saya mau seperti papa, mau jadi hamba Tuhan. Nggak boleh, saya bilang. Kamu jadi pengusaha, kamu jadi dokter, jangan bercita-cita jadi pendeta. Saya bilang begitu. Tapi kalau Tuhan panggil, kamu harus siap. Tapi cita-citamu jangan jadi pendeta dulu. Jadi pengusaha dulu, jadi dokter dulu. Kalau Tuhan panggil, kamu harus siap. Itu beda, saya bilang. Itu beda sekali. Karena pengalaman saya pribadi, ya, saya dari kecil kan cita-cita jadi pendeta, emang. Dari umur 10 tahun, ditanya, mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Saya bilang begitu. Karena saya bayangin pendeta itu hebat, begitu kan. Wah, kemana-mana, ke luar negeri, keliling dunia, begitu kan. Pemikiran saya salah. Tetapi saya jadi anak saya, jangan. Kamu jadi pengusaha dulu, tapi kamu punya hati hamba. Nah, anak saya nurut. Nah, anak saya lagi baca Alkitab, bahkan dia hafal satu kitab Amsal ya. Itu ada videonya ya. Amsal, anak saya dua-duanya menghafal kitab Amsal dalam King James. Nah, nggak sulit. Itu karena kami disalib. Anak-anak nggak perlu disalib. Anak-anak lihat orang tuanya. Itu kasus yang pertama ya. Jadi ini kasus saya sendiri. Jadi itu yang selalu saya bilang, kalau Anda mau disalib, Anda hari ini yang dengarkan YouTube saya, siaran saya ini, atau yang di Zoom atau di YouTube, kalau Anda sedang ada dalam goncangan pernikahan, atau Anda sudah bercerai, tapi diceraikan ya, Anda diceraikan oleh suami Anda, atau kalau istri Anda ditinggal, dan Anda punya anak-anak yang marah, kecewa, pahit, Anda bayar harganya. Anda doa, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan diri sendiri, jangan salahkan Tuhan. Pokoknya itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi, bertobat. Kalau Anda yang temperamen, Anda minta ampun, minta dirubahkan. Kalau Anda yang pernah melakukan kesalahan, mungkin ada selingkuh atau apa, Anda bertobat, minta diampuni dosanya, dan bayar harganya. Cara paling gampang apa? Puasa dulu. Ya, puasa dulu. Itu tadi. Paling gampang puasa, kita mau bisa apa lagi? Dalam puasa itu kita nggak berdaya. Dalam ketidakberdayaan kita teriak sama Tuhan. Tuhan nanti dengar. Nah, waktu puasa baca Yesaya 58. Anda baca nonton video saya, cara puasa yang benar menurut Alkitab. Cara puasa yang benar. Banyak orang puasa dengan segala macam cara. Pakai cara puasa yang benar. Jangan puasa itu yang penting hatinya salah. Harus benar caranya juga. Caranya juga harus benar. Kalau nggak percuma. Itu gunanya ditulis di Alkitab itu supaya Anda lakukan gitu. Itu ada cara puasa, mau yang sudah mau 24 jam, mau yang 3 hari 3 malam, mau yang 7 hari 7 malam, mau yang 21 hari, mau yang 40 hari 40 malam. Nah, itu Anda lakukan dengan cara yang benar, ya. Lakukan dengan sungguh. Seberapa pentingnya pernikahan, seberapa pentingnya anak-anak Anda bagi Anda, bayar harganya. Gitu. Oke, tadi ada mau pertanyaan, boleh ya? Silakan. Nah, saya mau nanya, Ya. sorry satu lagi. Ya. Misalnya nih, kalau saya senang suka, malah gimana ya? Teman saya itu udah akan bercerai. Saya udah bilangin sama dia, ya. Saya udah bilang sama dia jangan bercerai. Tentunya dua-duanya juga. Tapi si lelakinya memang mau cerai karena udah punya selingkuhan. Iya. Nah, terusnya yang si cewek ini memang dia udah 2 puasa segala macem. Nggak, akhirnya terjadi tahun-tahun ini katanya memang mau bercerai. Nah, andai kata ya, kalau dia bercerai nih, dia bisa bercerai ya, Pak Paul ya. Terusnya, kalau saya menikah dengan dia, berarti saya zina dong? Enggak. Maksudnya? Kalau Saya atau orang itu? saya senang sama teman saya yang Perempuannya? cewek ini. Hah? Iya. Zina. 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 Jadi Jadi nggak boleh kawin dengan sama orang yang udah nggak ini dong, yang udah bercerai dong. bukan. Jadi jangan bilang boleh nggak boleh lagi ya. Bukan Oh. boleh nggak boleh. Tetapi itu namanya zina. Itu aja. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi ada resikonya kan. Misalnya nih, tiba-tiba anaknya berdoa, anaknya mereka punya anak kan, misalnya nih, laki-laki perempuan ini kan udah cerai nih. Yang laki-laki kawin sama orang lain, istrinya kawin sama orang lain. Terus anaknya punya iman yang cukup besar, lalu dia doa sungguh-sungguh, dan orang tuanya bisa kembali.
Ayo, Oh, bagaimana tuh? sekarang anaknya itu masih kecil. Justru saya kesian nama anaknya. Kita nggak ngerti. Tiba-tiba dia punya iman, dia bilang, ayah, papa, mama, aku harus balik. Contoh saya, Ya, anaknya masih bayi, masih umur ya kita nggak ngerti, berapa itu kan tahun? masih bayi, sekarang kan masih Oh. bayi. Terus dia Ah, nanti umur 10 tahun, dia dikasih ada firman Tuhan masuk ke dia. Terus dia, ah. papa mamaku cerai, saya mau papa mama kembali. Kita nggak tahu namanya pikiran anak loh, kita nggak ngerti loh. Anak-anak itu pikiran suka aneh-aneh loh. Iya, Tiba-tiba iya. dia punya iman. Contoh saya, papa mama saya sudah berkali-kali mau cerai. Nah, semua orang bilang suruh cerai. Tapi waktu itu saya punya iman. Kami anak-anak kita bertiga berdoa. Kita kasihan sama mama. Sampai akhirnya Tuhan kasih kekuatan. Mereka sampai akhir matinya, indah sekali akhir matinya orang tua saya. Walaupun sempat nggak karu-karuan ya keluarga kami ya. Kita sempat nggak karu-karuan. Tetapi di akhir hidupnya itu indah sekali dan itu meninggalkan semua kenangan yang manis. Dan itu mewariskan iman buat kami ketika saya di ujung itu, saya ingat doa saya. Kakak-kakak saya semua, kita semua ingat, kita menghargai sekali pernikahan dan kita berdoa buat itu. Dan anak-anak menjadi semakin kuat. Kita nggak cerita materi ya, jangan cerita materi dulu nih. Kita lagi cerita keluarga yang sehat dulu, yang normal dulu. Anak itu ketika berdoa buat orang tuanya, dengan sungguh kami bayar harga, dulu kami puasa loh berdoa buat orang tua kami. Ya kami puasa juga. Sampai itu utuh, keluarga kami sampai utuh, dan kami punya keluarga sekarang juga utuh, dan itu yang harus kita pertahankan, komitmen seperti itu. Dan kita menemukan Tuhan di situ. Jadi, kalau misalnya nekat nih, ya boleh-boleh aja, tapi nanti kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan Tuhan pokoknya. Kita sudah tahu. Kita kan sudah pernah udah kasih tahu nih. Kita sudah menghitung. Jadi kalau terjadi hitungan kita meleset, ya kita harus tahu. Memang yang benar begini. Ya udah kita harus serahkan sama Tuhan. Tapi Sakit kalau Bapak. dibilang, kalau saya ngawinin dia tuh, saya dibilang jina ngapain? Mendingan saya hidup lajang dong. Uh, itu Karena yang saya yang di sini di Amrik itu saya pernah kumpul kebo, jadi saya punya kayak gimana ya? Eh Sudahlah, nggak diterusin karena saya udah bertobat, terusnya bertanggung nggak mau bahwa itu nggak bagus gitu loh. nah jadi balik laginya adalah ketika murid-muridnya Yesus dikasih tahu, kalau gitu ngapain kita nikah? Kan Yesus bilang, murid-muridnya kan bilang gitu kan di Matius 19 yang ayat ke berapa itu ke 11 ya. Kalau gitu mengapa kita menikah? Nah, gitu kan. Begitu sulitnya, begitu ribetnya gitu kan. Nah, Tetapi Yesus bilang itu semua nanti apa namanya? Itu rahasia besar. Dan Paulus juga mengkonfirm itu rahasia besar. Jadi kalau Anda pengen mendapat yang sempurna, berdoa sama Tuhan. Dari awal itu loh, dari awal kita mau menikah itu sudah harus benar. Nah, anak saya ajarin, dari awal harus benar. Dari awal mau menikah itu harus benar. Kalau dari awal sudah benar, sudah kudus, ya nanti kita akan mendapatkan yang baik. Saya bilang jangan takut, anak. Saya bilang, nak kamu jangan takut nanti dapat yang jelek. Kalau enggak, Tuhan nggak mungkin kasih yang jelek. Tuhan selalu kasih yang seimbang. Kamu jangan kejar yang kaya, jangan kejar yang cantik, tapi juga jangan kejar yang hidungnya nggak ada gitu kan, maksudnya udah bolong begitu, jangan. Kamu yang normal-normal aja, yang normal, pikiranmu jangan jelek sama Tuhan. Tuhan nanti kasih yang sepadan dengan kamu, yang sempurna, dan kamu akan berterima kasih sama Tuhan untuk itu. Kamu akan mengucap syukur sama Tuhan betapa istrimu kamu tadi hebat sekali. Gitu. Ko Paul, bisa masuk Ya, lagi Ko Paul? sebentar, ini Pastor Pak Ben. Ben, Pastor Ben sebentar. Ini ada Lulu mau ngomong dulu. Lulu dari tadi nanya, udah angkat tangan bentar. Nanti kita masuk lagi Pastor Ben, silakan. Tapi ini Lulu dulu, silakan dulu. oh jadi istilahnya jina aja ya itu ya Pak Pak Paul ya. Jadi Ya, namanya Cina, tetapi bukan jangan masalah mikir boleh nggak boleh kalau di ya, tapi semua yang kita lakukan ada semua kesalahan yang kita buat selalu ada konsekuensinya. Alkitab mengajarkan kita konsekuensi, ya. Dan konsekuensi itu adalah sebuah, makanya bilang jatuh dalam pencobaan bukan Tuhan yang kasih kamu istri itu, kamu Tuhan yang kasih nih, enggak, kita yang dicobai, kita dipikat oleh keinginan kita, lalu kita jatuh dalam pencobaan. Nah, ketika kita jatuh dalam pencobaan, ternyata ada masalah-masalah, kita doa sama Tuhan. Minta kehendak Tuhan yang sempurna terjadi dalam kita sekali lagi, dan sakit, tetapi kalau kita sama Tuhan akan jadi baik. Tetapi masalahnya
waktu prosesnya itu memang sakit sekali. Coba kalau dari Ya. awal kita sudah antisipasi, akan lebih baik. Begitu.